Kita awali karena yang menjadi persoalan adalah ya konsep yang membuat konsep itu rusak adalah kitab yang dianggap suci. Nah, kenapa saya mempersoalkan ini dalam Islam ketika ditanya tentang keabsahan atau ditanya tentang keaslian kitab sucinya? Pertama, ada legitimasi atau pengakuan daripada sang sumber, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh sederhana. Kenapa kami mengatakan kitab Islam itu adalah suci? Karena ada pengakuan daripada Allah. Contohnya, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kami yang menurunkan Al-Qur'an kepada kalian dan tidak ada keraguan di dalamnya. Yang kedua, inna nahnu nazzalna dzikra. Ya, kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang menjaganya. Itu pengakuan daripada sang sumber. Banyak lagi ayat-ayat yang lain, dan ada pengakuan kemudian daripada penyampai firman itu yang dikatakan Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di situ dikatakan taraktu fikum amrayni lan tadillu abada kitab wa sunnati. Telah aku tinggalkan kepada kalian dua perkara menjadi rujukan. Ya, apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya maka kalian tidak akan pernah sesat, itu Al-Qur'an dan hadis. Di sini saya bertanya kepada Kristen, ya, sebagaimana apa yang dijelaskan tadi tentang Islam, adakah kemudian pengakuan daripada Yesus atau Allah Bapa tentang keabsahan yang dikatakan kitab Yohanes, Markus, Lukas, Matius, Efesus, Pambasten dan sebagainya? Monggo dijawab pertanyaan saya. Tentunya dengan dasar atau referensi, Pak. Monggo silakan dijawab. 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Apa bunyinya? Segala tulisan, segala firman yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, mengajar, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi di dalam iman kekristenan berdasarkan pemberitahuan oleh kitab suci itu sendiri, 2 Timotius 3 ayat 16, bahwa segala tulisan yang tertulis dalam kitab suci diilhami oleh Allah, diwahyukan oleh Tuhanku. Gitu Pak, itu jawabannya simpel. Itu jawabannya. Saya menanggapi Pak. Jadi apapun jawaban yang aku kasih berdasarkan dasarnya adalah kitab suci, bukan kitab dongeng. Oke Pak. Berbeda. Pak. Boleh saya tanggapi Pak? Boleh saya tanggapi Pak? Oke, yang makanya saya tadi dalam opening statement saya mengatakan silahkan menjawab dengan jujur, itu satu. Yang kedua, menjawab sesuai dengan pertanyaan Pak. Jangan ditanya A, dijawabnya B. Pertanyaan saya, tunjukkan pengakuan Yesus tentang keabsahan, ya, tentang Bible yang dikatakan Markus, Lukas, Yohanes. Nah, sama tentang Al-Quran, secara eksplisit dijelaskan. Nahnu nazzalna dzikra, zalikal kitabul, kami yang menurunkan Al-Quran. Al-Quran dijelaskan di situ, ya, ada objeknya itu Al-Quran. Nah, yang saya minta pengakuan Yesus tentang, ya, Bible yang dikatakan Yohanes, Markus, Lukas, Sasil. Itu. Sudah, Pak? Nah, kalau di situ dikatakan firman, nah boleh jadi Al-Quran juga masuk Pak, karena Al-Quran juga firman, tidak merujuk secara eksplisit merujuk kepada Bible yang dikatakan Yohanes, Markus. Itulah Pak. Baik, sudah Pak. Yang dirujuk jelas di situ adalah ini seluruh 66 kitab. Itu yang dirujuk di situ. Yang dimaksud di situ segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu merujuk kepada 66 kitab, tidak termasuk Al-Qur'an. Nah, adapun ayat yang kamu bawa tadi itu, ketika kamu katakan yang memvalidasi itu, yang mengatakan itu adalah Tuhanmu, Tuhanmu di situ berbicara dengan siapa? Apakah dia berbicara langsung kepada yang diilhami itu atau harus melalui perantara? Itu yang perlu kamu jawab. Atau turunnya kitab suci itu. Pak, saya potong dulu Pak ya. Saya potong dulu. Saya tanggapi, nggak boleh kayak gitu bro. Saya potong dulu Pak. Saya masih berbicara. Ketika saya masih berbicara, tolong jangan dipotong. Kalau saya sudah selesai, boleh Bapak tanggapi, oke? Oke, lanjut. Makanya saya tanya karena masalahnya Pak, jawaban Anda tidak nyambung Pak. Naik tadi, saya selalu bertanya, adakah yang punya ilmu di situ berbicara tentang Anda? Ketika saya lagi berbicara nggak boleh dipotong. Itu berbicara. Silakan Bang Blaine, silakan. Nah, gitu dong. Makanya sebelum aku naik tadi, adakah yang punya ilmu? Berarti ilmu itu mencakup semua, adab Anda di situ, etika Anda itu sudah mencakup semuanya. Nggak usah kok ngatur-ngatur ya. Kami datang sebenarnya. Makanya saya persilakan Blind Spot untuk melanjutkan. Silakan. Terima kasih. Makanya itu ketika kamu katakan, oh ini Allah sendiri yang mengatakan bahwa aku menurunkan kitab. Nah, ketika kalimat itu ada, kalimat itu yang kamu bacakan tadi itu, yang pertama yang perlu kamu pertanyakan, apakah itu Tuhanmu di situ, Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepada penulis, atau B, atau masih melalui Jibril yang kamu sebut Rohul Qudus di situ, atau langsung kepada yang menulis ini? Atau misalnya gini, dari Muhammad dari fokus sama pertanyaan saya Pak. Fokus sama pertanyaan saya Pak. Jangan dipotong Pak, jangan dipotong. Iya, saya berhak memotongnya kamu sampaikan. Pak, saya menanggapi data yang kamu sampaikan karena Anda menjawabnya
Ini diskusi atau gimana nih Pak? Ustadz Felix nggak apa-apa. Ini Jangan Gurunda Bang dipotong, Suma ya. sudah Nggak boleh standby kayak ya. gitu. Jangan Sudah standby, sudah standby Bang Iya. Felix. kalem, tenang. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi Tenang, wabarakatuh. nggak usah, Ya, nggak baik. usah. Assalamualaikum, Oke, Abang. sekarang ada Ustadz Anda di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Dinda. Baik. Yang perlu kamu cari tahu di situ turunnya surat yang kamu baca tadi. Asbabun nusul dari surat yang kamu baca itu. Wow. Yang perlu kamu tahu itu kenapa Keren. turun? Pertanyaan Bentar saya, dulu Pak, Pak. jangan Saya bernarasi mutar-mutar. nanti Bapak tanggapi, Bro. Iya, Felix, kasihan tanggapi, kalau saya dioper selesai kepada Bang berbicara. Suma. Kasihan kalau dioper sama Bang Suma, sementara Anda sendiri menjawab pertanyaan saya mutar-mutar. Betul. Nggak Fokus sama nggak pertanyaan apa-apa, saya. nggak apa-apa. Karena di sini saya Iya, memang kasihan bukan kan untuk dioper memuaskan kamu. kepada Bang Suma. Ketika pertanyaan saya saja, kamu tidak bisa menjawabnya secara detail. Pertanyaan saya kan tadi sudah mengasihkan analogi, ya, pengakuan kepada Allah tentang Al-Quran, bahkan pengakuan daripada Rasulullah sebagai penyampai firman. Itu kan secara eksplisit, Pak. Taraktu fikum amrayn lan tadillu abada kitabal wa sunnati fil Qur'an wa sunnati. Eksplisit itu telah aku tinggalkan kepada kalian dua kitab suci, Al-Quran dan hadis sebagai rujukan, dan barang siapa yang berpegang teguh kepadanya maka tidak akan pernah tersesat. Itu pengakuan daripada penyampai firman. Adapun sebagai penyampaian atau legitimasi daripada sang sumber, di situ inna nahnu nazzalna dzikra. Yang kedua, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kami yang menurunkan Al-Quran dan tidak di dalamnya ada kata kami di situ merujuk kepada Allah. Dipertanyakan lagi apa makna kata kami? Itu makna kata kami. Sekali saya menjawab pertanyaan Anda melalui siapa? Ketika Allah menggunakan kata kami dalam Al-Quran, itu maknanya adalah ketika Allah menurunkan Al-Quran, dia melibatkan makhluknya, yaitu malaikat Jibril. Karena apa? Allah itu tidak bisa dilihat oleh mata dan tidak bisa didengarkan suaranya, sebagaimana yang diterangkan dalam Yohanes 5:26. Akulah yang bersaksi tentang aku yang mengutus kamu, dan aku yang bersaksi tentang kamu, ya. Dan suaranya tidak bisa didengar dan rupanya tidak bisa dilihat. Itu terkorelasi tentang itu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan Al-Qur'an itu lewat perantara malaikat Jibril? Karena apa? Itu tadi. Makanya jawab pertanyaan saya sesuai dengan apa yang saya tanyakan. Pengakuan daripada Yesus sendiri atau Allah Bapa tentang keabsahan, kitab yang kalian katakan Yohanes, Lukas, ya, Matius, Efesus, sebagaimana tadi ada penyebutan Al-Quran dan di Al-Quran. Nah, kalau Anda merujuk hanya kepada setiap firman yang itu sudah dituliskan itu, ya, firman itu banyak, maknanya luas. Maknanya luas, bisa saja merujuk kepada firman-firman lain, kitab-kitab lain. Tidak secara eksplisit disampaikan di situ bahwasanya saya turunkan kitab yang dinamakan Bibel, Yohanes, Lukas, Pambasten. Yang saya minta itu, Pak. Gitu loh, Pak. Jawab. Pembasten. Sudah, Bro? Silakan dilanjut, Abang Kusuma. Oke, terima kasih. Terima kasih sahabat Felix. Kepanjangan, Masya Allah. betul kepanjangan. Makanya itu giliran aku. Kita SK aja langsung ini ya. Boleh ya? Guru, silakan manusia bawah. Oke, Mau oke. tanggapi gitu. Enggak, silakan Anda bernarasi Oke, kosong dulu, baik. nanti saya Terima akan kasih. skak langsung. Iya. Makanya ketika saya bawakan apapun ayat yang aku kasih, setiap pertanyaanmu itu kalau saya menjawab kamu dengan Alkitab atau dengan ayat kitab suci, itu kamu nggak perlu ini bilang, oh harus secara eksplisit pengakuan Allah Bapa atau pengakuan Yesus Kristus bahwa dia mengatakan ini aku turunkan demikian. Nggak harus. Karena turunnya kitab suci itu bukan seperti langsung menjadi buku, atau ini bukan seperti ini yang kamu narasikan itu gitu loh. Tetapi turunnya kitab suci itu berdasarkan runtutan dari, kalau dalam kekristenan percaya bahwa turunnya kitab suci itu melalui ilham Roh Kudus. Dari Roh Kudus, Allah Bapa, Roh Kudus kepada para penulis sehingga menghasilkan tulisan-tulisan yang bijaksana. Makanya disebut dalam ini 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang difirmankan oleh Allah baik untuk menyatakan kesalahan, menegur, mendidik orang dalam kebenaran. Itu ayat yang aku bawakan. Lalu berdasarkan narasi kamu itu yang aku pertanyakan, apakah turunnya kitab sucimu itu, ayat yang kamu bawakan itu, turunnya itu A, Tuhanmu berbicara langsung kepada penulis atau yang disebut sahabat bagindamu, atau B, dari Allah, Jibril, Muhammad, sahabat-sahabatnya menulis. Itu yang aku tanyakan kepada kamu. Itu yang perlu kamu jawab. Tetapi kalau kamu mengatakan itu bukan Allah langsung yang ini yang mengatakan kepada penulis, berarti itu yang namanya itu bisa aja salah karena itu dari pihak pertama, kedua, ketiga, keempat gitu loh. Itu perlu kamu catat di situ. Itu Oke, boleh. kekeliruan kamu di situ gitu loh. Boleh ya? Saya Boleh, belum selesai, oke. Bro.
Saya belum. Kepanjangan mau muntah dengarnya. Boleh saya? Oh, oke. Oh, silakan muntah Oke. aja Pak, nggak apa-apa. Oke, Kalau baik, muntah, dengarkan, muntah aja, nggak baik, apa-apa. baik. Nanti kasihan, Dengarkan. nanti mabuk nanti kalau nggak dimuntahin. Dengarkan Mabuk saya. nanti. Oke, silakan. Bible Anda itu muncul nanti ditulis tahun 50 Masehi setelah 20 tahun Yesus terangkat ke langit. Kata Yesus gini, ketika roh kebenaran itu datang, maka dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang didengarkan itu yang disampaikan. Amin. Sabar. Semua kitab Anda gugur seketika. Sabar, ya sabar. Semua kitab Anda gugur seketika. Lalu kemudian di dalam Al-Quran dikatakan fa'alhamaha, akar kata ilham disebut. Di Bible Anda cari sampai 2 jam sebelum kiamat, Anda tidak akan pernah menemukan kata ilham di dalam original teks. Tidak ada kata ilham itu. Itu bullshit, itu penipuan lembaga Bible Indonesia. Itu hanya curian. Boleh Anda tertawa, tapi tugas Anda nanti tunjukkan original teks kata ilham di dalam kitab saudara. Nah, skaknya di sini. Skaknya di sini. Ketika Anda mengatakan bahwa di dalam surat Paulus kepada anak angkatnya Timotius, 2 Timotius 3 nomor 16, di situ dia mengarang cerita segala tulisan yang diilhamkan. Satu, kata ilham itu curian, kata Allah juga itu curian. Nah, di sini Anda coba renungkan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Ingat, Paulus mengaku tidak menerima firman dari Allah, tetapi menerima firman dari sosok yang mengaku Yesus Kristus. Galatia 1 nomor 1 nomor 11 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia mengajarkan aku Injil, tetapi dari pernyataan Yesus Kristus. Bertentangan dengan 2 Timotius 3 nomor 16. Kalau di dalam 2 Yohanes 3:16 tulisan diilhamkan oleh Allah, sedangkan Paulus mengaku dia menerimanya dari pernyataan Yesus Kristus. Pertanyaan saya kepada saudara, tolong tunjukkan kata ilham dalam original teks kitab saudara. Jangan nipu-nipu, silakan. Terima kasih bro, terima kasih. Dia meminta aku tunjukkan kata ilham. Kalau dia meminta aku kata ilham di dalam teks Yunaninya, jelas kalau minta kata ilham itu nggak ada. Tetapi kalau kamu minta sinonim dari kata ilham ini diterjemahkan dari kata apa, itu baru ada, itu baru tepat. Ya, silakan Anda tunjukkan kata ilham. Jadi nggak ada. Tolong bu. Jadi tidak ada kata ilham. Diam dulu. Jadi tidak ada kata ilham. Tolong dulu. Kata ilham itu kata apa sih? Simpulkan. Ilham itu, dengar dulu. Ilham itu A, bahasa Indonesia, B, bahasa Arab. Itu bahasa Arab. Silakan tunjukkan kalau itu bahasa Arab. Oke, saya tunjukkan ayatnya tadi. Saya sudah jelaskan kepada. Silakan tunjukkan kalau itu saya bahasa jelaskan Arab. kepada saudara. Kata ilham berasal dari bahasa Arab, yaitu akar kata alham. Tunjukkan. Saya nggak minta kamu bercerita. Saya nggak minta kamu bernarasi. Tunjukkan. Satu-satu blind. Saya minta kamu perlihatkan. Oke? Kata ilham berasal dari akar kata alham dalam bahasa Arab. Saya sudah buktikan itu. Dalam ayat suci Al-Quran dikatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Oke, sekarang kau tunjukkan kepada saya kata ilham di dalam original teks kitabmu. Mencret. Silakan. Saya nggak minta kamu menarasikan. Saya minta Anda menunjukkan kata ilham di dalam original teks. Bahwa Silakan. kata ilham itu adalah bahasa Saya Arab. minta Itu yang aku dulu minta. Saya nggak minta original kamu teks ini. kata ilham itu di berasal dalam dari kata bahasa alham. original Saya teks nggak minta kitab kamu. saudara. Terlalu jauh Anda mencari akar kata bahasa dari bahasa Arab Al-Quran itu. Saya minta nggak minta dalilnya kamu secara etimologi original bahasa. teks kata Anda. Silakan. Iya nggak apa-apa. Mute aja. Anda tunjukkan original teks kata ilham yang Anda rampok dari Al-Quran. Silakan. Saya masih minta kamu ketika kamu katakan silakan, tadi kata ilham berasal dari kata alham. Saya nggak minta kamu secara etimologi bahasa, tetapi yang aku minta adalah perlihatkan. Jangan perlihatkan, Anda bisa cuma bedakan, bisa perlihatkan menipu. dengan ini, silakan kau benarasikan. Jangan saya Anda hanya bisa menipu. Saya nggak minta kamu sebutkan, tetapi yang aku minta perlihatkan datamu, perlihatkan dasar yang kamu sampaikan tadi itu. Yang aku Kata minta ilham di dalam bahasa Yunani. silakan perlihatkan yang kamu sebutkan tadi bahwa itu Kristen di adalah bahasa Indonesia Arab. mencoba untuk menipu menggunakan kata ilham agar dianggap bahwa karangan-karangan oleh pewarta surat kabar dari barat itu diakui sebagai firman Tuhan.
Sekarang tunjukkan kepada saya. Saya tidak akan bergerak dari sini kalau Anda tidak menunjukkan original teks kata ilham di dalam bahasa Yunani. Silakan. Mute. Abang Blind Spot, mohon maaf, bisa menunjukkan Tolong jangan atau di-mute tidak, ya. atau sudah ampun? Silahkan ditunjukkan. Sudah saya besarkan. Tolong jangan di mute ya, karena Enggak, berdasarkan silakan pengakuan dia, tunjukkan. Ya, bro, tunjukkan ya. berdasarkan pengakuan dia tadi, kata ilham itu asalnya itu dari bahasa Arab. Nah sekarang yang aku minta, tunjukkan kepada saya, tunjukkan berarti perlihatkan kepada saya bahwa memang kata ilham itu adalah bahasa Arab. Itu yang aku minta. Tetapi Saya kalau sudah dia minta, menunjukkan, itu hanyalah klaim saudara. kosong. Perlihatkan, tunjukkan di sini, tunjukkan di sini. Oke, saya sudah menunjukkan kepada saudara bahwa nanti saya transfer. Sudah kutanya tadi. Nah, sekarang coba Anda tunjukkan kepada saya kata ilham di dalam original teks kitab saudara. Silakan. Silakan. Sudah Kita nggak ya, nggak silakan. bisa ditunjukkan kalau memang kata ilham itu Silakan ini Anda bahasa Arab. tunjukkan dulu. Oke, kata ilham itu berasal dari teks Yunani ya, yang disebut bentar dulu. Mana. Tunjukkan ke saya. Oke, Tunjukkan ke saya. Oke, aku tunjukkan. Ya, oke, silakan, Aku tunjukkan. silakan. Bentar, iya aku tunjukkan. Silakan. Ini asalnya dari ilham ini. Ini. Di mana itu kata ilham makanya berasal itu dari diterjemahkan. Yunani? Bentar. Ya, silakan. Inspiration. Ini. Mati ya. Ini aku perlihatkan ini. Asal Ya. katanya itu dari mana? Di sini kau bisa lihat? Ya. Oke. Mana? Ini adalah inspiration. Mana? Inspirasi Oke. dalam bahasa Indonesia apa? Yaitu ilham. Hah? Ilham itu Inspirasi adalah Inspirasi adalah Inspirasi. Sabar. inspirasi Inspirasi. adalah Jangan sempit, jangan sempit. jangan kau sempit nipu-nipu pikiran, di sini. Inspirasi saya bukan adalah menipu di sini, justru kau di sini yang melakukan Inspirasi penipuan. adalah Sekarang saya sudah tunjukkan kepada kamu. inspirasi Sekarang itu apa? giliran kamu. Inspirasi giliran kamu itu sekarang. apa? Tunjukkan Inspirasi kepada itu apa? Inspirasi itu apa? Ayo. giliran kamu sekarang. Inspirasi dalam bahasa Giliran Indonesia kamu itu apa sekarang, artinya? tunjukkan kepada saya kalau ilham inspirasi, itu bahasa Arab. Inspirasi itu apa? Inspirasi itu apa? Itu ilham. Dari mana ilham itu bahasa Arab? Kan kau pakai bahasa Quran, jangan. Kau pakai bahasa Indonesia. Kamu pakai bahasa Indonesia. Inspirasi adalah Adalah ilham. Ilham. Jangan kau masuk ke dalam bahasa Quran. Loh, Jangan. kau gimana sih? Kau menolak. Jangan masuk ke dalam bahasa Kau Quran, tunjukkan kepada jangan. saya. Kau Inspirasi tunjukkan itu kepada saya. apa? Hei, Loh, bahasa Indonesianya saya apakah minta. kamu menolak? Apakah kamu Bahasa menolak inspirasi itu ilham? Indonesianya yang saya Sekarang minta, bukan pertanyaan bahasa saya kepada Arabnya. kamu, apakah kamu menolak inspirasi itu adalah ilham? Gitu? Saudara, saya minta Kalem. bahasa Indonesia dari kata Kalem, inspirasi itu Abang, apa? Kalem. Jadi apakah saya minta inspirasi itu kamu menolak bahwa itu adalah inspirasi ilham? dalam bahasa Indonesia itu apa? Ilham. Iya. Ilham itu berasal dari bahasa Quran. Jangan ke bawah itu. Bahasa Indonesia yang Makanya saya minta kamu kalau memang itu ilham itu adalah bahasa Arab, kau tunjukkan kepada saya, tunjukkan datanya kepada saya, itu yang aku minta. Saya sudah saya sudah menunjukkan kepada kamu tadi kalau memang ilham itu dari bahasa Arab theoponeus tadi. Makanya itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris inspirasi. Inspirasi bahasa Indonesianya apa? Bentar dulu. Diterjemahkan ke dalam bahasa Arab itu ini salah satunya itu ini alhama, alham. Itu pintar. Dalam bahasa Itu Indonesia, pintar. ke dalam bahasa Indonesia Itu itu pintar. ilham. Oke? Yang saya tanya samamu, bahasa katanya itu adalah inspirasi, bahasa Indonesianya apa? Ayo. Ilham. Ilham itu bahasa Arab. Loh, kok kamu bahasa Arab? Terus Iya kalau dong. sekarang tunjukkan kepada saya kalau ilham itu bahasa Arab. Oke, saya tunjukkan sama Anda ya, boleh. Silakan. Saya buka kamera. Itu aja dari tadi, Kak. Iya, supaya jangan nipu-nipu lagi Kristen Ya, ini ya, gitu aja kok. Misalkan ya, nipu orang sukanya ya namanya juga oten. Otak tenang kan gitu. Otak kan otak tenang. Nih. Itu Nih. astaga, malah ditunjukkan kepada aku Wikipedia, yuk. Kata ilham berasal dari bahasa Arab. Tuh. Saya tolak datanya itu, bro. Yaitu akar kata alham. Nih. Saya astaga, malah itu dia tunjukkan kepada saya dari AI. Lalu saya mau menunjukkan apa samamu? Loh, kamu harus menunjukkan dalam kamus Kamus apa?
kamus Ya coba bahasa kau Arab. tunjukkan kepada saya, Oke, dalam aku tunjukkan kamus lagi bahasa tadi ya. Yunani ada kata ilham, silakan. Aku tunjukkan lagi ya. Ya. Asal kata ini ilham itu dari ini Enggak dalam bahasa theopneustos. Yunani dong. Kan dalam bahasa Yunani. Nah, sekarang Ya, saya tunjukkan theopneustos. kepadamu dalam bahasa Al-Qur'an kata ilham. Nanti saya minta original teks Ini. kitabmu kata ilham ya. Ini baca nih. Theopneustos. Ya, Oke? itu apa? Di- Ini apa? Kamu materi apa itu yang kau tunjukkan? Kau materi apa itu? Kau menunjukkan Oke, itu materi yang aku Alkitab tunjukkan sabda. ini. Hei, Oke. itu Bukan sabda, Alkitab ini bukan sabda, bro. Ini bukan Itu sabda. Ini Alkitab bukan sabda. Dan ini aplikasi ini terpercaya. Sekarang yang saya minta kepada Aplikasi kamu, yang aku kasih ini adalah terpercaya. Saudara, Aplikasi yang aku berikan kau mundurkan kepada kamu filenya, ini terpercaya. kau mundurkan nih. Ini Nah, Bible makanya yang itu kau kalau tunjukkan ini diterjemahkan Bible. ke dalam bahasa Inggris ini. Yang kau tunjukkan ini Bible, keterangan Bible yang kau tunjukkan. Loh, jelas. Makanya tuh Ini keterangan Bible. Sekarang? Nggak Ini apa-apa. keterangan Bible. Iya, Justru iya. Biblemu Nggak usah ini digagetkan. yang Santai harus aja. kemudian menjelaskan ke kita bahwa Santai, memang ada santai. kata ilham di dalam original teksmu. Santai. Loh, jelas ini kan dari original teks ini. Iya, original teks yang ada keterangan Biblemu itu keterangan Bible. Kata ilham Nih, dalam bahasa ini. Yunani. Kalau kamu memang mau bukan- lihat bukan nih. katanya itu bukan Ini Al-Qur'an nih, Ini Al-Qur'an. Oke. Asyam ayat 8 nih. Oke. Kata ilham nih. Ini kata ilham. Tuh, Nah. kata ilham. Coba Mana, kau mana? tunjukkan ke dalam bahasa Yunani di kitabmu kata ilham. Coba ini nih. Itu Ini kata alhama, ilham. alhama itu bukan ilham. Tadi saya saya Itu sudah hanya tunjukkan asalnya, kepadamu. hanya Hei, asal. Hanya Saya sudah asal. menunjukkan kepadamu. Tahu asal enggak? Tahu asal enggak? Ya, Dari mana makanya saya diterjemahkan? tanya. Itu asal. Kalau asal itu berarti dari mana diterjemahkan itu gitu loh. Itu asal. Oke, baik. Nah, Jadi sedangkan kata- aku yang aku jadi bawakan kata ini, ilham itu asalnya ini dari mana? Berasal dari kata dalam bahasa Inggrisnya itu dalam bahasa Yunaninya itu theopneustos. Ya, Itu artinya bahasa Yunaninya. Kalau di bahasa dalam Indonesianya apa? Inggrisnya itu Ah. inspirasi. masuk ke dalam bahasa Indonesia apa? Terus kalau Inspirasi masuk ke dalam bahasa Indonesia kalau apa? ke dalam bahasa Indonesia itu bisa dorongan, Ah, itu bisa macam gitu. dorongan. Tetapi itu juga bisa ilham. Saudara-saudara. Bentar dulu. Sudah Saya belum- terjawab. Begitu kayak dari tadi. Coba dari tadi kau jujur. Jadi Selesai. Biblemu itu bunyinya gini, dengar. Segala Saya belum tulisan selesai. iya, Saya belum selesai. Saya jelaskan. Giliran saya sekarang. Oke? Bentar, saya belum selesai. 2 Timotius 3 nomor Saya belum 16 selesai. sekiranya lembaga Bible Indonesia tidak menipu, tidak menyesatkan orang Kristen, maka bunyinya Sabar begini. dulu. Segala Sudah. tulisan yang didorong dewa memang bermanfaat untuk mengajar. Sudah selesai? Oke? Sudah Oke? selesai? Oke ya? Sudah selesai? Kamu Sudah sudah selesai? akui? Kamu sudah akui? Sudah selesai? Kamu sudah akui? Loh, saya bahwa itu memberikan adalah penyesatan. informasi tadi. Saya Itu memberi penyesatan. informasi bahwa Itu kata ilham itu penyesatan. atau theopneustos itu ini artinya itu banyak. Ya, artinya dorongan, Oke. ide, gagasan. Makanya Ide, makanya gagasan. aku memberikanmu. Bisa Tapi ilham. jangan kau menyentuh Ilham. esensi bahasa Quran, jangan. emang bahasa Quran apa? Ilham itu bahasa 10 Quran. detik izin Ya, silakan, silakan. abang Bunda Silakan. ini Malu dia, jelas malu ya. dia, malu dia, Ini. teman-teman. Bukan ilham. ini bukan malu bro. Ini justru di Malu. sini Bro, menunjukkan beli, iya. kualitasmu di Ini sini. tak bukan ada apa. apa. Kamu agama penipuan. pengetahuan. Kau mempertahankan agamamu yang cuma bisa nipu. Lo justru di sini yang kamu lakukan penipuan bro. Loh, mana ada kata ilham di dalam original teks kitabmu? Lo apa? Ilham, kalau kamu minta ilham, kata ilham sekarang dalam jangan kau original ajari teks, saya dalam bahasa Bible. Yunani, memang Bahasa nggak ada. Yunaninya Itu bahasa Indonesia. theopnestos. Theopnestos dalam bahasa Inggris itu adalah inspirasi. Inspirasi dalam bahasa Indonesia itu adalah dorongan atau gagasan atau hayalan. Jangan kau lawan saya selesai. dengan datamu. Udah selesai? Silakan kau bantah. Sekarang Betul ilham tidak? itu dalam Betul ilham itu tidak? dalam bahasa Dengar, ilham dengar. dalam bahasa Betul Indonesia apa? tidak di dalam original teks kitabmu itu theopnestos, dalam bahasa Inggris disebut inspirasi, dan dalam bahasa Indonesia itu adalah hayalan. Betul nggak? Betul tidak? Hai, manrase generasi. Ilham itu artinya apa bro? Jangan kau bawa dalam bahasa Quran, jangan. Cukup ke Ilham bahasa itu Yunani artinya kitabmu. apa, bro? Bahasa kitabmu kau pakai. Yang aku tanya ke kamu sekarang kau jawab. Theopnestos. Yang aku minta tadi, Jangan kau pertama bawa yang bahasa aku minta, Quran. tunjukkan kepada saya Karena kalau anda bahwa memang menggunakan kata ilham, berasal itu dari bahasa seakan-akan Arab. kitabmu adalah ilham dari Allah. Jangan. Di dalam 2 Timotius 3 Oke. itu bunyinya segala sesuatu
yang menjadi dorongan atau hayalan sang dewa itu baik untuk mengajar. Itu dalilnya. Lagian juga Paulus mengakui dengan mulutnya sendiri di dalam 2 Korintus 11 nomor 17, apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang yang bahlul. Jadi percuma Oke. kau mengutip kata Al-Quran di dalam Saya Bible. sekarang Paulus pakai sendiri strategi mengaku yang kalau kamu pakai. tulisannya itu bukan firman Tuhan, tapi firman orang stupid. Paham? Lihat ini bro. Apa lagi? ilham itu? Tidak ada kata ilham di sini di dalam Bible, nggak ada. Cek di Apapun sini. definisi Apa ilham arti itu, dengar. Apapun definisi apakah ilham. inspirasi adalah Apakah inspirasi adalah ilham? Apapun definisi ilham, itu akarnya ke Allah. Itu akarnya ke Allah. Pasti itu. Oke, Pasti sudah. akarnya ke Allah. Coba kau tunjukkan selesai? yang tadi. Coba kau tunjukkan yang tadi. Ilham adalah, Sudah coba kau selesai? tunjukkan. Sudah Coba selesai, kamu bro? tunjukkan yang tadi. Coba kau tunjukkan. Sudah, yang saya sudah barusan kau tunjukin. tunjukkan. Sekarang silakan kau saya sudah tunjukkan lagi. Kau Saya tunjukkan nggak lagi. mau ulang. Saya nggak mau ulang. Oh, malu dia. Malu kecuali karena ketika di saya situ berbicara. diterangkan ilham adalah pengetahuan yang menjadi inspirasi yang berasal dari Allah. Malu kau Salah. kan? Salah. Malu. Salah. Berani kau Salah, tunjukkan. salah. Berani kau tunjukkan. Oke, salah. Berani kau tunjukkan. Ilham itu adalah Berani kau tunjukkan. inspirasi Berani atau kau tunjukkan. pengetahuan. Bentar, saya ulangi lagi. Inspirasi itu bukan inspirasi itu bukan pengetahuan yang berasal dari inspirasi, bukan. Salah. Ketika Tapi kamu mengatakan apa? ilham Ujungnya itu muaranya kepada siapa? Kepada Sabar Theos atau dulu, kepada Allah? diam dulu, tenang dulu. Giliran saya, giliran saya. kepada Theos atau kepada Allah? Kalem dulu. Kalem dulu. Kepada Kalem. Theos atau kepada Allah? Kamu Theos. malu menunjukkan datamu itu tadi. Theos. Coba buka. Theos. Buka kalau Theos. Buka. Theos. Oke. Buka. Theos. Buka. Bisa diam? Bisa diam? Buka dulu. Bisa diam benar? Bisa Buka bisa dulu. diam sebentar? Buka. Bisa diam sebentar? Buka dulu dong. Iya, makanya kan diam. Aku Buka akan dulu. berasi gitu loh. Buka. Sambil Iya, kau bisa bernarasi diam? buka. Kau buka, Bisa diam? saya diam. Kau buka, saya diam. Bisa diam? Saya diam kalau kau buka. Oke. Saya Ya, akan silakan. buka ya. Ketika Ya, kamu silakan. mengatakan tadi, Silakan kau buka. Buka, Oke, baik. silakan. Saya Silakan. memakai karena kamu yang memancing Buka, aku buka, pakai buka. AI. Iya, Oke. tuh. Nah, dia berdasarkan apa narasi tuh? dia tadi, Ya, ilham silakan. itu Dari? adalah pengetahuan yang berasal dari Ah. inspirasi Allah. Itu salah. Kamu yang Itu membawa salah. kata inspirasi, hei. Lo salah. Kamu, Lo, tuh. bentar dulu, Inspirasi bentar yang dulu. datang Tolong, dari tolong inspirasi dulu, yang diam datang dulu. dari Saya inspirasi kan yang udah datang bilang, dari kita gantikan. Saya giliran ilham saya itu untuk bernarasi. inspirasi yang datang dari apa? Diam dulu. Dari mana? Diam dulu. Dari Diam mana? dulu. Dari mana? Ketika kamu Inspirasi. katakan tadi, Ilham ini adalah ilham pengetahuan. itu, ketika kamu menarasikan tadi, itu saya hanya mengoreksi kalimatmu tadi. Ilham pengetahuan yang datang dari Dari Allah. Masya Allah. Dari Allah, oke. Oke. Sudah? Sudah selesai? Itu ilham. Ya, betul. Sedangkan yang ada di dalam kitabmu bukan ilham. Yang ada di dalam kitabmu itu adalah apa? Pneumatos. Prematos yang berasal dari Yang kalau dewa. diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, inspirasi. Oke? Inspirasi Ya, ketika Dan di sini, masuk ke Indonesia. inspirasi yang datang dari Inspirasi yang Inspirasi ketika yang di datang Indonesia dari- kan inspirasi yang itu datang dari ilham, saudara, itu ilham. Inspirasi yang datang itu dari- Anda sedang berbicara ilham. Alamak, inspirasi itu yang datang dari saudara, itu kalau kau berbicara ilham. Bentar. Sedangkan kalau berbicara mengenai Theopnestos, itu beda, bukan ilham. Yang kau baca tadi itu ilham, inspirasi atau pengetahuan yang berasal dari Allah kepada Ya. seseorang. Itu selesai. ilham. Sedangkan di Bible bukan ilham. Di Bible itu yang tertulis Theopnestos atau hayalan. Sudah selesai? Paham? Sudah selesai? Udah. Oke, baik. Ah. Ini dan saya gitu loh. Ketika silakan. dia menarasikan tadi, ketika dia Yes. menarasikan bahwa ilham itu adalah pengetahuan yang datang daripada Allah, yaitu inspirasi, itu salah. Kalimat itu yang salah. Itu yang aku katakan salah. Ketika kamu mengatakan, Tetapi sabar kamu dulu. sudah akui kan bahwa tidak Sabar ada dulu, ilham tenang dalam dulu, bahasa tenang original dulu, teks. bro. Tenang dulu, Oke, bro. nggak Tenang bisa. dulu. Ngapain dibiarkan orang dulu, pendusta bro. kayak kau? Yang Tenang ada dulu. di Biblemu itu Theopnestos, artinya Justru di sini kamu yang lagi berdusta, bro. Ketika saya lagi berbicara tentang kebenaran, justru kamu potong terus gitu loh. alias Kalau kau angan-angan. memotong terus, justru di sini akan menunjukkan kapasitas kamu sebagai seorang Enggak, yang memang ada saya kapasitasnya tidak gitu. membiarkan pembohong di sini. Cukup lembagamu secara lembaga menipu.
Justru di sini Ayo. kamu yang menipu, bro. Oke, saya ulang lagi. Oke. Original teks kitabmu itu Theopnestos atau ilham? Loh, ilham itu bahasa apa? Mulai ngaco lagi kan? Ya, ilham itu bahasa apa? Kembali lagi. Ilham itu inspirasi yang Ya, bahasa apa? didatangkan Saya oleh nggak tanya itu. Allah. Yang didatangkan Saya oleh nggak tanya. Allah. Saya nggak Yang tanya itu. didatangkan Saya nggak oleh tanya itu. Allah. Saya nggak tanya Sedangkan Theopneustos hayalan yang didatangkan oleh dewa. Sudah selesai? Dah. Dah? Hmm. Oke, baik. Hmm. Makanya aku tanyakan tadi, ilham itu bahasa apa sih? Bahasa Ilham Arab. itu di sini bahasa Indonesia di sini. Bahasa Arab. Salah. Astagfirullahaladzim. Makanya Ya, Karim. ketika kamu mengatakan itu bahasa Arab, Oh, tunjukkan Masya kepada saya kamus Allah. bahasa Arabnya gitu loh. Oke, Anda Sedangkan lebih baik yang Anda aku tunjukkan di sini, yang aku lebih baik tunjukkan Anda di sini, turun ke di sini dalam gereja, kamus bahasa Indonesia. jilat Oke. anus pendeta Oke. daripada Anda di sini membodohi diri Anda sendiri. Malu, Oke. malu ente, malu. Mending kami monolog di sini daripada Anda muncul di sini sebagai penipu. Malu, kesian Kristen yang lain. Jadi saudara-saudara, sebelum diambil alih oleh teman-teman kita, saya katakan sekali lagi nih, saya tidak mau mendengarkan orang Kristen membaca Bible disertai dengan kata ilham. Kata ilham itu milik hak prerogatif Al-Quran, bukan milik surat kabar yang berasal dari Belanda. Sekali lagi anak-anak sekalian, jangan pernah mengizinkan Karisteng penyembah Kristus makhluk roh yang mati secara terkutuk di atas salib menggunakan kata ilham. Karena kata ilham itu hanya milik umat Islam. Itu kata Islami, itu hanya ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam bahasa Yunani. Bahasa Yunani yang ada di sana adalah Theopnestos, artinya boleh hayalan, boleh angan-angan, boleh gagasan, boleh pengetahuan juga boleh, atau mimpi, atau ide, atau gagasan boleh. Tapi haram hukumnya mereka menggunakan kata ilham. Demikian dari saya, silakan. Mohon izin, mungkin sedikit sebagai penguat ya, sangat benar sekali, mohon izin guru-guruku ya, bahwasanya kata ilham diambil dari masdar, isim masdar, yaitu ilhaman. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kata dasar, kalau di dalam ilmu sorof itu masdar. Dari fi'il madinya alhama, yulhimu fi'il mudhari'nya, dan masdarnya adalah ilhaman. Jadi alhama yulhimu ilhaman dari fi'il sulasi mazid bijadati harfin wahidin. Jadi jelas ya Gurunda dan teman-teman. Jadi kata ilham adalah dari bahasa Arab, dari bahasa Al-Quran, yang diambil dari kata alhama yulhimu ilhaman. Maka di dalam surat Asyam tadi yang ditunjukkan Gurunda, fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Lanjut guru-guru yang lain. Ya Allah alam dimorong. Masya Allah, syukran. Silakan, sahabat Felix, silakan. Oke, saya masuk sedikit turun darah. Silakan. Saya. Assalamualaikum Bang Kirismoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinda, lanjut. Wabarakatuh, guru-guru saya semua, Abang Da semuanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makanya dalam opening statement tadi saya katakan bahwasanya, saya membuka opening statement saya mengatakan bahwasanya kita diskusi dengan Oten, pertama dia harus jujur. Nah tadi ya tidak ada kejujuran dalam jawaban-jawaban daripada Oten, membuat kepala pening. Makanya sebelum diskusi selalu saya sarankan diskusi itu seperti apa. Pertama jujur, jawab sesuai dengan pertanyaan. Nah mungkin, tapi mungkin sudah pasti ya kualitas Oten memang seperti itu semua. Ya, walaupun disampaikan sebelumnya agar bisa jujur, ya tetap saja mereka mengingkari persetujuan kita dari awal. Padahal dari awal kita sudah sepakat jujur dalam berdiskusi. Nah, setelah berjalannya diskusi, di situ tidak ada kejujuran. Memang kualitas Oten itu memang seperti itu, selalu melanggar persetujuan. Nah, itulah Oten ya, saudara-saudara. Ini saja dari saya untuk mengingatkan ya penonton di bawah bahwa misalnya Oten itu seperti semua, selalu melanggar persetujuan dari awal. Demikian daripada saya, Gurunda-gurunda semua. Silakan dilanjut. Semua itu gara-gara konsep ketuhanan pokoknya Yesus Tuhan. Ya, izin Gurunda, Abangku. Ini tadi saya sudah sempat menampilkan. Jadi dari yang tadi Abang Dazuma udah paparkan di dalam surah Al-Syam ya, falhamaha, ini terdapat bentuk kata benda yaitu ilham.
Karena mereka nggak tahu baca huruf hijaiyah. Mungkin dari tadi di skip aja ini. Aduh. Jadi tidak ada suatu kesalahan narasi Bang Zuma, Masya Allah. Ini sudah kebenaran semua. Ini ilham. Bagaimana spellingnya? Ada alif, kasroi, ada lam, ada ha, ada mim. Ilham. Ini bahasa Arab. Nah itu saja dari saya. Masya Allah. Syukran Gurunda. Jazakumullah khair. Akar kata dan kata hampir semuanya yang ada di Bible itu, kami apologet Islam yang berasal dari Facebook tadinya, itu sudah kaji semua. Jadi orang Kristen dalam hal ini tidak akan pernah bisa nipu-nipu dengan menggunakan istilah-istilah Al-Quran. Gak akan pernah bisa. Makanya dengan sombongnya kepada orang jahil tadi ini, orang bodoh, saya katakan saya sekat dia. Kenapa? Karena dia ingin mencoba mencuci otak umat Islam bahwa Bible itu adalah ilham. Bukan. Bukan. Baik menurut pengakuan Paulus sendiri maupun mengakui pengakuan daripada Yesus itu sendiri. Yesusnya berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Sementara penulis-penulis Bible, ya tengok aja sendiri. Dari Paulus, Rasul Tuhan dan bla 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 dan seterusnya. Tengok aja sendiri. Lukas berdasarkan kemauannya sendiri hasil penyelidikannya. Sedangkan Yesus tidak berani berkata-kata asal nyerocos. Yesusnya nggak berani. Apa yang aku katakan, apa yang diperintahkan. Nah itu, sedangkan kitabnya orang Kristen. Ada nggak legitimasi validasi dari Yesus? Nggak ada. Sebagaimana yang diterangkan sahabat Felix tadi. Kalau Al-Quran jelas, khuzu Al-Quran min arba'ah. Terima Al-Quran dari keempat asistenku, sahabatku. Wah keren kali Al-Quran itu. Rasulullah sendiri yang langsung memberikan legitimasi, validasinya jelas. Lah kalau Yesus, terimalah kitab Lukas. Mimpi. Yesus berkata, terimalah 13 kitab dari Rasulku Paulus. Mimpi, otak bocor. Itu tak akan ada. Makanya kalau ada orang Kristen mengatakan, kitab kami adalah ilham, pingin muntah. Tadi di awal saya katakan, tunggu saya mau muntah. Ya memang faktanya kayak gitu. Kan ada ilham di kitabnya Kristen? Nggak ada. Kata ilham itu mereka cuma comot dari Al-Quran demi untuk melancarkan aksi pemurtadan. Ini Kristen-Kristen ini yang ada di bawah ini, yang mendengarkan nanti video kami ini, yang ada di TikTok, ada YouTube, dengarkan baik-baik. Di dalam kitab saudara itu tidak ada ilham dari Allah. Siapa yang mengatakan itu? Bang Suma. Camkan itu. Temui saya akan perlihatkan kepada Anda bukti bahwa kitab Anda bukan ilham dari Allah. Oke, boleh Anda mengatakan, oh kitab kami juga ini adalah ilham. Iya, karena Anda menggunakan bahasa Arab yang sudah familiar di Indonesia ini. Kitab Anda itu adalah Theopnestos. Di situ melibatkan dewa, bukan Allah. Makanya tadi si Kucluk membuka data terperangkap dengan data sendiri. Ilham adalah inspirasi pengetahuan atau inspirasi yang berasal dari Allah kepada seseorang. Itu ilham, pengetahuan dari Allah. Itu namanya ilham. Sedangkan Paulus mengaku sendiri dengan bibirnya. 2 Korintus 11:17. Aku berkata bukan berdasarkan firman Tuhan, tapi berdasarkan orang yang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh pamer, ia boleh bermegah. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, sebelum diambil alih, kalau berbicara mengenai kitabnya saudara kita Kristen, itu bahasa Indonesia, bukan lagi original teks. Berarti bahasa Indonesia adalah bahasa manusia. Original teksnya Yunani, itu pun bukan bahasa Tuhan. Karena yang diterima oleh Yesus dan yang diterima oleh nabi-nabi sesuai dengan bahasa kaumnya. Nabi Isa atau Yesus diutus kepada kaumnya Bani Israel menggunakan bahasa Bani Israel, bukan bahasa Yunani. Nabi Musa juga demikian. Berarti mereka seluruhnya itu bukan firman Tuhan yang diterima oleh para nabi. Hanya terjemahan dari kitab yang disangka kitabnya Nabi Musa dan dikira kitabnya atau pengajarannya Nabi Isa alaihi salam. Sekali lagi saya simpulkan, jangan pernah membiarkan orang Kristen berbicara di depan umum kalau kitabnya itu ilham. Jangan, saya marah, saya nggak suka. Hentikan diskusi kalau mereka masih mengatakan kitab kami adalah ilham. Bukan, itu bukan ilham.
Oke, itu adalah tulisan-tulisan yang dihasilkan dari orang-orang yang melakukan penyelidikan. Dan satu lagi terakhir, Paulus mengaku dengan mulutnya bukan ilham dari Allah, tetapi dari pernyataan Yesus Kristus. Galatia 1 nomor 11, nomor 12, nomor 1. Jadi kalau ada orang eliteng mengatakan surah-surah Paulus adalah ilham dari Allah, bullshit. Galatia 1 nomor 1, nomor 11, 12. Surat-surat Paulus diterima dari pernyataan sosok makhluk yang mengaku Kristus Yesus. Kristus Yesus bukan Allah, bukan Allah. Ya.